Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervandi Kurniawan, NIM 0501193910. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu satu makna muzara'ah. Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata zara'ah yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua, muzara'ah berasal dari kata tarhul arjul'ah yang berarti melemparkan benih, dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengolahan atau penanaman. Secara istilah, muzara'ah adalah perjanjian untuk pengolahan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi, pengertian muzara'ah ialah petani penggarap, pengolah tanah dengan modal dari pemilik lahan, dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan. Yang kedua, landasan hukum muzara'ah, Al-Quran surah Al-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dan kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempengaruhi sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keleluasaan dan membebaskan hambanya dalam berkehidupan sosial, dan senantiasa taat kepadanya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan kerjasama bagian hasil dalam pertanian, yakni muzara'ah. Yang B, hadis yang mempunyai arti dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menyerahkan pohon kurma Khabir dan tanah beliau kepada orang-orang Yahudi Khaybar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa akad bagi hasil dalam pertanian muzara'ah diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipraktikkan dalam kerjasama muzara'ah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun muzara'ah yaitu yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperolehnya ialah A, jihad atau yang B, berakidah atau orang yang berakal. C, objek akad muzara'ah yakni tanah yang akan dikelola, dan bibit atau buah tanaman usaha, pengelolaan tanaman, dan laba atau hasil buah tanaman. Syarat muzara'ah yaitu menurut jumhur ulama antara lain A, berhubungan dengan orang yang berakal, harus mumayyiz dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama mazhab Hanifah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad, karena orang murtad dihukumi mauquf, yaitu tidak terikat hukum, berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam, tetapi juga diperbolehkan dilakukan oleh orang non-muslim. Yang B, berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan, harus jelas dan dapat ditanam. Yang C, berhubungan dengan tanah yang dikelola, yaitu satu, tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut. Yang kedua, batas tanah harus jelas. Yang ketiga, pemilik tidak boleh ikut serta dalam pengolahan tanah. Berhubung dengan hasil panen, satu,
Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai akad. Yang kedua, hasil panen harus memiliki orang yang bersepakat atau orang yang berakad. Yang ketiga, pembagian hasil panen sudah diketahui. 4, tidak boleh ada tambahan. Yang E, berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang F, berhubungan dengan alat disarankan disediakan oleh pemilik lahan. Yang kelima, berakhirnya akad muzaraah secara umum disebabkan oleh petani penggarap mengundurkan diri. Akibat dari kasus ini, akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan muzaraah. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk olah lahan. Yang B, petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja. Akibat dari kasus ini, pemilik lahan dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagian hasil menjadi bagian haknya. C, ada pihak dalam akad yang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat yang memperoleh muzaraah, posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh pihak ahli waris. Yang D, kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai. Yang E, waktu kesepakatan akad tetap jatuh tempo, namun jangka waktu telah berakhir dan belum tiba masa panen, kerjasama tetap dapat dilaksanakan hingga panen tiba. Yang keenam, hikmah muzaraah. Hikmah muzaraah dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatnya kerukunan antar masyarakat beragama dalam berekonomi, yaitu dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberikan manfaat kehidupan dalam kehidupannya. Contohnya adalah seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahannya dan bibit dan yang lainnya mengolah tanah dengan tangannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Diteningsi, NIM 0501192094. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai konsep musakah. Jadi, secara bahasa, kata musakah sendiri diambil dari kata asakah yang dimaknai dengan asaki yang artinya penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan juga memperoleh imbalan dari hasil lahan yang dikelola. Dan menurut syara sendiri, musakah ialah menyerahkan pada orang yang merawat, memelihara, menyiram, serta menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Jadi, berdasarkan hukum musakah sendiri, petani bertanggung jawab untuk menyiram serta memelihara penuh atas lahan yang dikelolanya. Jadi petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dari sebagian hasil persentase yang dihasilkan. Lalu yang kedua, kita masuk ke landasan hukum dari musakah. Yang pertama ada pada Al-Quran yang terdapat di surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi dari kandungan ayat di atas dapat disimpulkan dan diterangkan bahwa Allah sendiri memerintahkan saling tolong menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudaratan bagi dirinya, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi atas dasar kesamaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang beriman hendaknya mengamalkan kandungan dari ayat tersebut dan saling tolong menolong dan membantu apabila ada kesulitan pada diri orang lain. Lalu hadis yang artinya,
Penduduk Ansar berkata kepada Rasulullah SAW, "Bagilah pohon kurma antara kami dan para sahabat." Beliau menjawab, "Tidak." Maka mereka berkata, "Kalian yang merawatnya dan kami akan membagi buahnya bersama kalian." Dan mereka menjawab, "Kami mendengar dan kami patuh." Lalu yang ketiga ada rukun musakah. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap kita mengawali musakah maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya. Antara lain yang pertama itu akad atau ijab kabul. Nah, ini adalah wajib ya. Dimana lalu yang kedua ada pihak yang saling bertransaksi. Jadi harus ada 2 pihak. Jadi ada yang ijab dan kabul kan, harus ada saling pihak-pihak yang berkontribusi di dalamnya seperti itu. Lalu ada lahan berkebun dan tanaman sebagai objek yang objek musakah. Jadi harus ada tempat dan lahan yang harus dikelola gitu. Lalu yang keempat, kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelolaan. Dan yang terakhir, kesepakatan tentang presentasi bagian yang dapat dari hasil musakah. Jadi kedua belah pihak harus sudah memberikan persyaratan awal berapa hasil yang sama-sama akan dibagi dan didapatkan ketika lahan tersebut sudah mendapatkan hasilnya nanti. Lalu yang keempat ada syarat musakah, di mana syarat-syarat sah atau tidaknya musakah dapat ditinjau dari beberapa kedua belah pihak. Yang pertama itu sikhat atau ijab kabul kedua belah pihak. Lalu yang kedua, harus terpenuhi syarat orang yang bekerja sama dalam akad musakah adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal. Lalu yang ketiga adalah objek dari akad, di mana musakah harus berupa pohon yang dapat berbuah. Namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah, namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Terus yang keempat, ketika panen tiba, maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjiannya. Lalu yang kelima itu berakhirnya musakah yang telah jadi musakah dianggap berakhir jika A. Waktu perjanjian musakah berakhir sesuai dengan kesepakatan. Jadi di awal udah buat kesepakatan nih antara dua belah pihak, kapan waktunya memulai dan kapan waktunya berakhir gitu. Lalu yang B yaitu salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal. Jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan, maka akad musakah ini akan tetap diperbolehkan. Yang C, adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan musakah. Dan yang terakhir yaitu hikmah musakah. Jadi hikmah musakah sendiri ialah yang pertama itu menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan. Jadi dengan adanya kerjasama antara pemilik dan pemilik perkebunan dengan petani penggarap, itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi si petani tadi gitu. Lalu yang D yaitu menciptakan sifat saling tolong-menolong seperti yang ada di surah Al-Maidah tadi ayat 2, dan juga memberi manfaat antara sesama manusia dan juga menambah eratnya tali silaturahmi gitu. Dan yang terakhir ialah adanya pihak-pihak yang berakat untuk saling menguntungkan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai konsep musakat. Untuk itu, jika ada kesalahan dalam pemilihan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.